Perkenalkan, nama saya Nadira Yesa dengan NIM 23000240063. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan masyarakat. Pertama, manusia. Konsepsi manusia Indonesia dalam perspektif ideologi hukum Indonesia adalah konsep bahwa manusia Indonesia merupakan kesatuan yang bersifat batin dan lahir dari manusia itu sendiri. Manusia Indonesia adalah manusia yang hidup berlandaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hidup berdasarkan hukum yang berideologi Pancasila. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Hubungan manusia dan masyarakat adalah manusia unsur berdirinya masyarakat, sedangkan masyarakat adalah himpunan atau kesatuan dari manusia-manusia. Berikut ada subjek hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Setelah itu ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah, maka rumah adalah objek hukum. Hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah hukum yang berdiri aturan-aturan kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Berikut ada hukum formal. Hukum formal ialah hukum yang berisi cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material atau hukum yang dapat memuat peraturan mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Contoh, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Selanjutnya ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia antara satu dengan orang yang lain, menitik beratkan pada kepentingan perorangan, meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, dan hukum acara perdata. Berikutnya ada hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negaranya, meliputi hukum perdata dan acara pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Berikut ada sumber hukum. Sumber hukum ialah segala apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Setelah itu ada undang-undang. Arti formal, setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara perbuatannya. Arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Syarat-syarat berlakunya undang-undang ialah diundangkan dalam lembaran negara oleh menteri atau sekretaris negara. Setelah syarat terpenuhi, maka berlakulah suatu fikti dalam hukum-hukum serta orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu undang-undang. Berikut ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila sesuatu kegiatan itu bisa diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Maka dengan demikian tumbuh suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Berikutnya ada keputusan hakim atau jurisprudensi. Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Berikut peraturan perundangan negara Republik Indonesia terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar, 2. Undang-Undang Biasa dan Undang-Undang Darurat, 3. Peraturan pemerintah tingkat pusat, 4. Peraturan pemerintah tingkat daerah. Undang-undang ialah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis-garis besar dasar dan tujuan negara. Undang-undang biasa ialah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintah pada umumnya
yang dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar. Undang-undang darurat ialah undang-undang yang dibuat pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab pemerintah yang karena keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera. Yang terakhir ada peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Selain peraturan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh presiden, presiden juga berhak mengeluarkan keputusan presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus atau en malik. En malik yang berarti berlaku atau mengatur sesuatu hal tertentu saja. Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah pusat. Sekian materi pengantar ilmu hukum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.